Kemudian yang kedelapan, Matius 10 ayat 38 sampai 39. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena Allah, karena aku, ia memperolehnya. Dari spiritual yang Yesus yang terlihat adalah Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang kehilangan nyawanya karena mengikuti Yesus, maka ia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang kesembilan, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Spiritual Yesus yang terlihat ialah tidak ada ketenangan dan sukacita yang abadi selain datang kepada Yesus. Kemudian yang ke-10, Matius 12 ayat 20. Bulu yang patah tertuai tidak. Matius 12 ayat 20. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang mudahnya lainnya. Yang ke-10, Matius 12 ayat 20. Bulu yang patah terkulai dan akan diputuskannya, dan sumbu yang mudahnya lainnya tidak akan dibatalkannya. Semua ia menjadikan hukum itu benar. Spiritual Yesus yang terlihat pada ayat ini ialah Yesus adalah hamba Tuhan dan Yesus selalu tunduk kepada Bapa. Kemudian yang ke-11, Matius 13 ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi yang dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Spiritual Yesus yang dapat dilihat ialah Yesus tidak menyerah dalam mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemudian yang ke-12 ayat 14, Matius 12 yang ke-12 Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Spiritual yang Yesus khusus terlihat adalah Yesus mengadakan mujizat, dilakukannya karena Yesus dan Bapa berkuasa di bumi dan di surga. Kemudian Matius 13 ayat yang ke-13, Matius 17 ayat 27. Tetapi supaya janganlah kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing di danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Spiritual yang dapat diartikan Yesus membayar biaya untuk bait Allah. Kemudian yang ke-14, Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Spiritual Yesus ialah Yesus mengasihi dan menyayangi anak. Kemudian yang ke-15,
lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari padaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Spiritual Yesus ialah Yesus berseru sepenuhnya kepada rencana dan kehendak Allah. Yang ke-19, Matius 27 ayat 35. Sesudah disalibkannya dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dan membuang undi. Spiritual Yesus ialah Yesus menanggung dosa umat manusia dan memberikan dirinya menjadi tebusan. Yang ke-20, Matius 28 ayat 6. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, marilah, ia telah tempat berbaring. Yang spiritual yang dapat dilihat dari Yesus ialah Yesus bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa ia berkuasa atas umatnya. Kemudian konsep Tuhan Yesus dalam persiapan pelayanannya. Matius 4 ayat 1-2. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan telah berpuasa 40 hari 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Yesus berpuasa terlebih dahulu, berpuasa sebelum memanggil dan memilih murid-muridnya dalam tahan persiapan pelayanan. Yang kedua, Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berkati." Yesus dicobai terlebih dahulu oleh iblis sebelum Yesus terjun ke dalam pelayanan. Yang ketiga, Matius 5 ayat 11. "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus datang untuk menggenapi nubuat para nabi. Yang keempat, Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Disitulah ia berdiri saja, sebab Yesus. Yang keempat, Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka berdiri saja. Sebelum Yesus kembali mengabarkan Injil dari daerah-daerah lain, Yesus dan ketiga muridnya naik ke gunung dan berdoa. Yang kelima, Matius 26 ayat 37-38. "Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka kemuliaan ia merasa berseri dan gemetar, lalu katanya kepada mereka, 'Hatiku sangat